알 거 아니야. 무슨 일인지 말을 해야 엄마가 알 거 아니냐고. 차상은 엄마 똑바로 보고 왜 이러는지 얘기 좀 해봐. 응? 먹어도 또 먹어도 배가 고픈데 어떡해. 여기까지 꽉 찼으면 좋겠어. 여기가 다 없어진 것 같아서 너무 자고 싫어, 엄마. Seorang pria tanpa sengaja melihat kartu disabilitas milik pacarnya, lalu ia memutuskan untuk putus dengannya. Sang pacar terus-menerus menjelaskan bahwa kartu itu hanyalah dokumen palsu yang dibuat untuk mendapatkan bantuan sosial. Namun pria itu sangat yakin bahwa kartu disabilitas tersebut bukanlah palsu. Di kartu itu tertulis keterangan keterbelakangan intelektual yang membuktikan bahwa pacarnya sebenarnya adalah seorang penyandang disabilitas. Ia pun sulit menerima kenyataan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan pergi. Ia tidak berpamitan, melainkan meninggalkan pacarnya sendirian di tempat itu. Sang-yong belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengira pacarnya hanya pergi sementara, namun ia menunggu di sana hingga senja datang dan pacarnya tak kunjung kembali mencarinya. Keesokan harinya, Sang-yong bertemu pacarnya di jalan, tetapi pria itu justru pergi begitu saja. 임마? 보고 싶었어요. Jung Beom mengatakan bahwa dirinya sedang bertugas dan mendesak Sang-yong agar segera pergi. Rekan-rekan kerjanya terkejut lalu bersenda gurau, mengatakan bahwa Jung Beom ternyata diam-diam punya pacar. Karena takut para rekan kerjanya mengetahui bahwa pacarnya adalah seorang penyandang disabilitas intelektual, Jung Beom pun menarik Sang-yong dan membawanya pergi ke arah kawasan kebun. 아니 그 정도로 머리가 안 좋아? 남자가 갑자기 연락을 끊으면 헤어지자는 거야. 모르겠어? Sang-yong tidak mengerti mengapa kekasihnya tiba-tiba berubah hati. Dengan polos ia mengira bahwa pria itu hanya sedang bertengkar dengannya sehingga ia ingin berdamai dan menyerahkan hadiah yang telah ia siapkan dengan penuh perhatian. Namun pria itu tidak menerimanya, malah mengibaskan tangannya hingga kotak hadiah itu terjatuh. Jung Beom sudah bulat untuk mengakhiri hubungannya. Sebelum pergi, ia hanya meninggalkan satu kalimat bahwa mulai sekarang jangan pernah bertemu lagi. Sebenarnya, Sang-yong sudah berusia 19 tahun. Meski penampilannya terlihat normal, ia menderita disabilitas intelektual bawaan sejak lahir. Tingkat kematangannya setara dengan anak berusia 7 tahun, sehingga ia sulit bergaul dengan orang-orang seusianya. Mereka sering mengejeknya dan memanggilnya bodoh. Saat bertengkar, ia bahkan bisa bereaksi seperti anak kecil. Misalnya menggigit tangan orang lain. Meski begitu, ia memiliki sekelompok teman yang usianya lebih muda, serta seorang ibu yang sangat menyayanginya. Sejak kecil, ia tidak pernah mengenal ayah, dan ibunya seorang diri membesarkannya. Sang ibu membuka sebuah toko bunga dan tanaman kecil di pinggir jalan. Meski hidup mereka tidak mudah, suasananya tetap hangat dan penuh kasih. Pada malam ulang tahunnya yang ke-20, sang ibu menghadiahkannya sebuah kamera dan memintanya untuk memotret apapun yang ia sukai. Suatu hari Sang-yong bertemu seorang pria di jalan, seorang pria yang menyamar sebagai boneka, sedang dikerumuni anak-anak. Jantungnya mulai berdebar kencang, karena pria itu persis seperti pangeran dalam dongeng, yang selama ini hanya hidup dalam khayalannya. Sang-yong tidak tahu bahwa sebenarnya pria itu juga telah memperhatikannya. Pria tersebut bernama Jung Beom, seorang polisi lalu lintas di kawasan itu. Jung Beom sering melihat Sang-yong di jalan dan ia pun tertarik oleh kecantikan Sang-yong. Akhirnya, pada hari itu, Jung Beom menemukan kesempatan untuk mendekatinya. Di sebuah persimpangan, lampu lalu lintas tiba-tiba mengalami gangguan. Lampu hijau yang baru menyala beberapa detik mendadak berubah menjadi merah. Sang-yong berdiri kebingungan di tengah jalan. Jung Beom, yang sedang bertugas, segera berlari menghampirinya. Dengan alasan menjalankan tugas, Jung Beom mengatakan bahwa ia perlu menelepon di lain waktu untuk memastikan Sang-yong baik-baik saja. Sang-yong pun memberikan nomor ponselnya, sambil diam-diam menyimpan kegembiraan di hati atas pertemuan tak terduga dengan pangeran impiannya. Setelah itu, Sang-yong membagikan kebahagiaannya kepada sahabatnya Xiaoran. Tepat pada saat itulah Jung Beom menelepon dan mengajaknya makan malam bersama.
Seperti anak kecil yang hendak bertemu teman baru dan biasanya mengajak sahabatnya, Sang-yong pun datang bersama Xiaoran. Maka, di sebuah restoran, ketiganya menjalani sebuah kencan yang terasa aneh dan canggung. 사람 죽여봤어요? 뭐? 무기로 사람 죽여봤냐고요. 뭐 여러 죽여봤지. 순진하게 눈동자 내리깔고 거짓말하면 모를 줄 알아요? 생긴 것도 별론데 진실하지도 않아. 빨리 먹고 가자 이모. Cara bicara Sang-yong sangat mirip anak kecil. Jung Beom pun bertanya mengapa pelafalannya terdengar begitu aneh. Xiaoran membantu menutupinya dengan berbohong, mengatakan bahwa Sang-yong dibesarkan sejak kecil di Amerika. Sang-yong merasa sangat bahagia, tetapi Xiaoran justru diliputi ketakutan. Ia takut Jung Beom akan merebut sahabat terbaiknya. Karena itu, ia pun mengajukan sebuah pertanyaan kepada Sang-yong. Pertanyaan yang langsung menusuk ke dalam hatinya. 나랑 걔랑 물에 빠져 허적거리면 누구 구할 거야? 둘 중 한 사람만 구할 수 있어? 나지? 그치? 넌 수영 잘하잖아. Dalam dunia anak-anak, hanya ada benar dan salah. Jawaban Sang-yong membuat Xiaoran sangat sedih, dan ia merasa Sang-yong telah mengkhianatinya demi seorang pria. Adegan itu pun tanpa sengaja terlihat oleh sang ibu, namun Sang-yong tidak mau menjelaskan alasannya. Melihat anaknya bertengkar dengan sahabatnya, sang ibu memilih cara yang khas untuk menasihati anaknya. Ia mengajak Sang-yong lomba menyanyi, siapa yang menang boleh meminta 3 permintaan. Sang-yong yang bahkan belum sepenuhnya bisa membaca, tentu bukan tandingan ibunya dan tanpa ragu ia pun kalah darinya. Permintaan pertama sang ibu adalah agar Sang-yong belajar naik sepeda. Tentu saja itu sangat sulit baginya, tetapi ibunya berkata bahwa setelah usia 20 tahun, ia tidak boleh takut untuk gagal, dan jika jatuh di suatu tempat, maka ia harus bangkit di tempat itu juga. Permintaan kedua, ia boleh bertengkar dengan sahabat, tetapi harus ingat untuk selalu lebih dulu mengajak berdamai. Dan permintaan ketiga, tidak peduli bermain sampai selarut apapun, sebelum hari sudah gelap kamu harus pulang ke rumah. Mungkin karena menyadari putrinya sedang jatuh cinta, sang ibu merasa takut pria yang belum ia kenal itu akan menyakiti Sang-yong. Seperti kebanyakan kisah cinta di awal, semuanya terasa manis. Saat itu mereka berdua mulai berkencan bersama tanpa sahabatnya. Ia mulai belajar naik sepeda, sementara Jung Beom membantunya menahan sepeda dari belakang. Namun saat melewati jalan menurun, Sang-yong gugup dan terjatuh. Pada saat itulah kartu disabilitas yang ada di dalam tasnya terjatuh dan ditemukan olehnya. Saat itu Jung Beom baru memahami bahwa Sang-yong adalah seorang perempuan dengan disabilitas intelektual. Ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa kekasihnya memiliki keterbatasan tersebut dan seketika muncul niat untuk berpisah. Saat itu, Sang-yong sama sekali tidak tahu bahwa kekasihnya telah mengambil keputusan untuk meninggalkannya. Ia hanya menunggu di tempat itu hingga matahari terbenam. Pada hari Jung Beom menjatuhkan dan merusak hadiah darinya, Sang-yong yang tidak rela segera mengejarnya. Jalanan pada saat itu sangat ramai oleh kendaraan. Bahkan Sang-yong yang belum sepenuhnya bisa mengendarai sepeda pun terserempet dan terjatuh. Jung Beom memang berlari menghampirinya, namun hanya sebatas itu, tidak ada pelukan dan tidak ada kepedulian, yang ada justru sebuah omelan keras dari mulutnya. Dengan kecerdasan setara anak 7 tahun, Sang-yong sama sekali tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Ia hanya berpikir pria itu sebelumnya begitu menyukainya, tetapi mengapa sekarang tiba-tiba tidak mencintainya lagi? Malam itu, Sang-yong terus menyuapkan makanan ke dalam mulutnya tanpa henti. Meski ibunya menyuruhnya berhenti, ia tetap tidak mendengarkannya. Ketika ibunya bertanya apa yang telah terjadi, ia juga tidak mau menjawab. Cara makan seperti itu tak ubahnya menyakiti diri sendiri, dan akhirnya pada saat itu sang ibu pun marah. 말을 해야 할 거 아니야. 무슨 일인지 말을 해야 엄마가 알 거 아니냐고. 차상은 엄마 똑바로 보고 왜 이러는지 얘기 좀 해봐. 어? 먹어도 또 먹어도 배가 고픈데 여기까지 끝났으면 좋겠어. 여기가 다 없어진 것 같아서 너무
하고 싫어, 엄마. Sebenarnya, di sisi lain Jung Beom juga dilanda pergulatan batin. Ia berpikir lama dan perlahan-lahan mulai memahami perasaannya sendiri terhadap Sang Yong. Cinta adalah kesabaran yang panjang, seharusnya penuh dengan penerimaan dan tidak pernah untuk berhenti. Jika ia benar-benar menyukai Sang Yong, lalu apa masalahnya jika Sang Yong memiliki keterbatasan intelektual? Selama Jung Beom tidak datang menemuinya, Sang Yong setiap hari pergi sendirian bermain trampolin. Pemilik tempat trampolin tahu bahwa ia sedang tidak bahagia, sehingga setiap kali ia bermain, ia tidak pernah memungut bayaran darinya. Setelah Sang Yong bermain cukup lama, Jung Beom tiba-tiba muncul di sana. Awalnya Sang Yong sedikit kesal, tetapi Jung Beom langsung memanjat naik ke atas trampolin. Seolah-olah karena naluri Sang Yong takut Jung Beom terjatuh, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Di dunia Sang Yong, berdamai itu sangat sederhana, bermain bersama-sama sudah menjadi bentuk perdamaian paling terbaik. Sejak saat itu, mereka kembali akur seperti semula. Mereka mulai berkencan lagi, saling mengenal satu sama lain. Dan akhirnya pada suatu malam, hubungan Sang Yong dan Jung Beom melangkah ke tahap yang lebih jauh. Namun saat mereka pulang, sang ibu tiba-tiba muncul dan menghentikan mereka, bahkan terus-menerus menampar Jung Beom. Sebenarnya sang ibu dan Jung Beom memang memiliki beberapa konflik di masa lalu. Ibu Sang Yong pernah ditilang olehnya, dan saat itu sikap Jung Beom cukup buruk, hingga sang ibu membalasnya dengan kata-kata kasar. Setelah itu mereka juga pernah berpapasan di depan kantor polisi dan saling menyindir. Namun konflik lama itu hanyalah hal kecil. Alasan sebenarnya sang ibu adalah kehilangan kendali atas emosinya pada hal yang lain. Sebelum pulang ke rumah, sang ibu pergi ke rumah sakit dan didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Ia adalah seorang janda dengan seorang anak perempuan penyandang disabilitas intelektual. Setelah bersusah payah membesarkan putrinya hingga dewasa, hidupnya sendiri justru mendekati batas akhir. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima kenyataan seperti itu dengan tenang. Dalam keadaan kehilangan akal, sang ibu menarik Sang Yong ke atap gedung. Ia berniat mengajak putrinya mati bersama karena tidak tega membiarkan anaknya hidup sendirian dan terus menderita. Para tetangga yang datang bergegas menghentikannya dan mereka berbicara panjang lebar untuk menenangkannya. Kata-kata para tetangga akhirnya membuat sang ibu sadar. Sekalipun ia seorang ibu, ia tidak memiliki hak untuk merampas hidup anaknya. Karena tidak tahu kapan ajalnya akan tiba, keesokan harinya sang ibu mulai menyiapkan barang-barang yang kelak akan dibutuhkan anaknya. Barang untuk tahun pertama ia masukkan ke dalam satu kotak, barang untuk tahun kedua ke kotak berikutnya. Pada saat itu, Sang Yong sama sekali tidak tahu bahwa ibunya sedang sakit. Ia justru masih marah karena mengira ibunya lah yang telah mengusir kekasihnya pada malam sebelumnya. 이자 아줌마 말대로 엄마는 모진년이야. Hari-hari pun perlahan-lahan berlalu. Sang ibu masih sering membereskan dan merapikan barang-barang, dan Sang Yong juga telah berdamai kembali dengannya. Hingga suatu hari, Sang Yong dan Xiaoran mengobrol di tepi sungai. Xiaoran bercerita bahwa sebelum neneknya meninggal, sang nenek juga setiap hari terus membereskan barang-barangnya. Ia pun bertanya, apakah orang-orang memang akan terus merapikan barang sebelum meninggal dunia? Saat itu juga Sang Yong tersentak bahwa ia teringat ibunya akhir-akhir ini juga sering merapikan barang. Seolah menyadari sesuatu, hatinya mendadak dipenuhi kegelisahan, dan setelah pulang ke rumah, ia membakar semua kotak yang telah disiapkan ibunya. 왜 먼저 가? 왜 엄마만 먼저 가? 그냥 이렇게 시간이 정해지면 지켜야 하는 거야. 아니야. 시간 보내고 늦게 가. 모자라면 내가 포장 열심히 배워서 갚아줄게. Tidak ada siapapun yang bisa menjelaskan kematian kepada Sang Yong yang bermental 7 tahun. Bagaimana mungkin ia memahami bahwa kematian tidak pernah berbelas kasih kepada siapapun, dan waktu juga tidak akan berhenti hanya karena kita sudah menyiapkan segalanya. Sang ibu memikirkan masa setelah kematiannya. Mungkin Jung Beom bisa menjaga Sang Yong, tetapi ia tidak yakin apakah Jung Beom benar-benar mencintai putrinya atau tidak. Namun ia berkata bahwa anakku memiliki gangguan saraf. Sekarang mungkin ia masih bisa hidup seperti orang normal, tetapi di masa depan penyakit itu bisa saja kambuh. Saat itu akan dibutuhkan banyak biaya pengobatan dan juga kehidupan sehari-hari yang melelahkan dan penuh kerumitan.
Jika kau tidak sanggup menerima masa depan seperti itu, maka pergilah dari sisi anakku. Cinta adalah ledakan hormon, tetapi pernikahan adalah tumpukan persoalan sepele yang tak ada habisnya. Karena itulah Jung Beom sendiri tidak yakin apakah cintanya pada Sang Yong cukup kuat untuk mengabaikan masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun penyakit sang ibu semakin parah, dan Sang Yong pun perlahan-lahan menyadari bahwa ibunya tidak akan hidup lebih lama lagi. Di dalam hatinya, ia membuat sebuah keputusan bahwa tanpa ibunya, ia juga mampu hidup mandiri. Pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa bagi Jung Beom, dirinya adalah beban. Ia tahu Jung Beom tidak akan sanggup meninggalkannya untuk kedua kalinya, maka satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah mengambil keputusan itu atas nama Jung Beom. Pada hari itu, Sang Yong dengan inisiatif sendiri mengajak Jung Beom putus. Lalu ia berkata, "Aku selalu selangkah lebih lambat dari orang lain. Aku ingin menjadi sama seperti mereka, tapi entah kenapa otakku selalu tak bisa mengejar tubuhku. Saat bersamamu, otakku berhenti bekerja. Kau seperti ibuku, kau merawatku dengan sangat baik, tapi juga membuatku lupa bagaimana caranya merawat diriku sendiri. Tunggulah sampai aku menjadi orang normal, dan pada saat itu juga barulah kita bertemu lagi." Sejak saat itu, Sang Yong mulai belajar naik sepeda sendiri, bahkan kali ini tidak ada siapapun yang membantunya. Saat ibunya keluar dari rumah sakit, Sang Yong memperlihatkan berbagai kotak yang telah ia kemas dengan rapi. Di dalamnya ada berbagai perlengkapan hidup untuk sehari-hari. Namun ia berkata kepada ibunya bahwa masih ada satu hal yang kurang, yaitu sepotong tanaman herbal. Dalam dongeng, tanaman herbal bisa mengabulkan segala permohonan. Tetapi karena ladang herbal itu terlalu jauh, ia belum sempat pergi untuk memetiknya. Sang ibu memeluknya dengan lega, sambil berkata pelan bahwa putrinya kini telah tumbuh dewasa. Namun di saat pelukan itu, Sang Yong menyadari bahwa rambut ibunya rontok sangat banyak. Kali ini ia tidak terkejut dan tidak pula menangis, ia hanya diam-diam menyembunyikan rambut itu ke bawah bantal. Malam harinya, sang ibu terbaring lemah di atas ranjang, seolah di detik berikutnya ia akan tertidur untuk selamanya. Sang Yong tidak ingin ibunya tidur, dan ia ingin mengajak ibunya pergi untuk memetik tanaman herbal. Ia ingin menggunakan tanaman itu untuk berdoa agar ibunya bisa tinggal selamanya. Ia pun segera mengayuh sepedanya, lalu membonceng ibunya di belakang, tanpa ia ketahui bahwa pada saat itu juga ibunya sudah tidak lagi bernapas. Hingga sebuah batu membuat sepedanya terjatuh, dan mereka berdua terhempas ke pinggir jalan. Sang Yong terus-menerus meminta maaf sambil memanggil ibunya, memohon agar ibunya bangun kembali. Namun meski ia mencoba berkali-kali, ibunya benar-benar tidak pernah bangun lagi. Dulu ibunya pernah mengajarkannya bahwa dimanapun kamu terjatuh, disitulah ia harus bangkit kembali. Kini Sang Yong telah melakukannya, namun ibunya sudah tidak pernah bangun lagi. 3 tahun kemudian, Sang Yong menepati janji yang pernah ia ucapkan kepada ibunya dan kepada Jung Beom. Meski kecerdasannya masih setara anak berusia 7 tahun, ia kini mampu hidup mandiri sepenuhnya. Ia sudah mulai mencari pekerjaan dan bahkan berhasil lulus dari wawancara. Suatu hari, saat berjalan di jalanan, tiba-tiba ia melihat sebuah layang-layang bermotif tanaman herbal yang melayang di atas langit. Di ujung benang layang itu berdiri seorang pria yang selama ini menunggu dirinya hingga menjadi normal. Ini adalah kisah tentang pertumbuhan, tentang ikatan keluarga, dan juga tentang cinta. Pertumbuhan kadang berlangsung tanpa suara, namun bisa pula terjadi dalam sekejap. Momen itu bisa berupa kepergian orang terkasih, atau sebuah cinta yang menyayat hati. Hanya saja, momen-momen pertumbuhan seperti itu seringkali adalah sesuatu yang tak ingin dialami siapapun untuk kedua kalinya.